Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya Sumantri S, channel yang membahas tentang ngoding dan programmer, termasuk juga perkembangan teknologi saat ini. Dan kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Seperti biasa, di episode kali ini kita masih belajar The Django Web Framework dengan topik instalasi Bootstrap CSS dan SAS di The Django Project. Nah, dalam topik ini, kita akan melakukan instalasi Bootstrap, CSS, dan juga SAS atau SCSS ke dalam project kita untuk user interface biar tampilannya itu lebih menarik gitu ya. Dan bukan hanya itu, kita juga akan melakukan instalasi template website yang sudah saya siapkan, tentu dengan beberapa rancangan gitu ya. Bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya. So, mari kita mulai. Oke, jadi begini teman-teman. Di sini kita skip dulu untuk proses instalasi Bootstrap ya, di Django-nya. Dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana untuk menjadi seorang full stack web developer ya. Jadi kita yang melakukan pekerjaan sendiri gitu ya, untuk menciptakan sebuah sistem yang kompleks gitu ya. Nah, anggaplah dari perusahaan atau kita punya ide ya. Pertama itu diciptakan dari ide, kemudian alurnya seperti apa, algoritmanya seperti apa, aktors-aktorsnya itu melakukan apa, ya kan? Dan juga UI UX tampilannya biar lebih menarik, gitu ya. Nah, untuk seorang web design, biasanya itu kalau sudah mendapatkan ide, kita cakar dulu di lembaran kertas, lalu divisualisasikan menggunakan aplikasi software ya, atau software design yang biasa digunakan itu seperti Figma, kemudian Adobe XD dan Lunasi, seperti yang saya gunakan saat ini gitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan ide, alur, algoritma gitu ya, jadi tinggal di tampilannya. Nah, kita sudah mendapatkan gambaran sistem, saya maunya seperti ini ya. Jadi ini adalah bagiannya dari web design. Jadi pertama kita divisualisasikan untuk membuat rancangan kasarnya dulu. Jadi ini bisa kita lihat ya, ada halaman home, di dalamnya itu ada navbar, hero, kemudian ya seperti ini kira-kira ya. Ini sejenis daftar blog artikel ya, kemudian kontak, ada footernya. Ini untuk halaman home, ini adalah di halaman blognya, kemudian ada blog detail ya, ada komentar dan juga blog terkait, dan juga kontak, kemudian sini banner ya, untuk kirim pesan dan lain sebagainya, kemudian ada login dan daftar di sini. Jadi komplit. Jadi kita sudah membuat sebuah web frame yang komplit gitu ya. Nah, saya mau ini itu dibuat user interface-nya. Jadi di tahap selanjutnya kita akan memasukkan warna ya, dan juga jenis font yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi untuk referensi warna di sini saya menggunakan warna putih, kemudian warna krem ya, lalu warna orange. Nah, nanti di website ini saya terapkan konsepnya 60 untuk background-nya, 30% dan 10% ya. Jika diterapkan ke dalam tombol seperti ini. Jadi ini warna dasarnya yang kita sudah miliki, sisanya itu yang menyesuaikan dari tema Bootstrap. Misalkan kalau warning seperti ini, sukses seperti ini. Kemudian nanti di websitenya itu kita akan masukkan Poppins di sini ya. Jadi fontnya Poppins, di heading satunya seperti ini kalau ditebalkan, kemudian paragrafnya dan warna teks. Warna dasarnya agak abu-abu gelap gitu ya, dan warna link seperti ini, seperti biasa warna link pada umumnya. Dan tentu tools-nya di sini. Nah, di sini kita menggunakan Bootstrap, ikon Bootstrap, dan SAS serta jQuery. Nah, nanti ada alasan kenapa saya menggunakan SAS ini ya, sebentar. Oke, kita sudah punya referensi warna, lalu kita tuangkan ke dalam wireframe-nya. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah halaman home-nya ya. Jadi ada navbar, kemudian hero ya, ada teks sedikit dan juga tombol serta gambar, kemudian ada blog atau artikel nanti yang ada kita masukkan sedikit saja artikel-artikel yang pertama diposting. Lalu ada kontak, nanti bisa kirim pesan dan sebagainya. Lalu ada footer di sini ya. Ini untuk halaman indeksnya, kemudian halaman blognya ya. Ada banner gitu ya. Kemudian ada daftar artikel atau blog, kemudian ada pagination. Lalu di halaman detail, kalau misalkan kita klik lengkap beritanya, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi ada judul dan isi kontennya, kemudian ada komentar ya, dan juga balasan komentar. Kayaknya ini agak komplit ya. Dan juga blog terkait. Lalu di sini itu ada kontak ya, seperti ini, sama seperti yang ada di wireframe-nya. Ini kita sudah berikan warna dan juga jenis font biar lebih menarik.
nanti kita akan buat website yang seperti ini bentuknya. Oke, jadi ada pokoknya lengkap, sudah sampai di daftar gitu ya, sampai bahkan ubah password ya, kita nanti rancang seperti sistemnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen navbar, kemudian hero, kemudian blog ya, dan juga kontak, dan juga footer. Nah, nanti ada beberapa komponen yang sifatnya statik. Kalau kita lihat dari semua rancangan ini, yang sifatnya statik itu adalah navbar dan juga footer ya. Coba kita lihat, ini sama semua ini, di semua sisi halaman yang ada yang telah kita siapkan. Oke. Sekarang baru kita masuk ke topik. Belum teman-teman, belum. Ini kan baru web designer ya. Ini kan baru web designernya. Sekarang kita akan tampilkan untuk UX sebagai web developer ya. Jadi kita sudah punya desain, dan tugasnya seorang web developer adalah membuat tampilan halaman website serupa yang kita desain tadi ya, seperti ini. Jadi ini sudah lengkap ya, ada navbar, hero, kemudian blog, dan juga kontak. Ini sudah jadi. Nanti kita tinggal, kemudian ada footer ya, kemudian sini ada juga blog gitu ya, menarik, ada Pignation dan kontak gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ada tombol warna biru ya. Ini sebenarnya tombol default dari Bootstrap CSS ya. Itulah alasan kenapa saya menggunakan SAS atau SCSS, supaya bisa kita rubah warna sesuai yang kita referensikan di sini. Yang kita referensikan warna yang di sini ya, itu. Makanya kita menggunakan SAS. Paham ya teman-teman? Semoga bisa mengikuti. Oke, sekarang kita langsung aja buka aplikasi. Kita langsung buka aja text editor. Bukan ini ya. Sorry, kenapa sering begini ya? Dan kita langsung aja buka terminal di sini ya. Kalau kita lihat ini sudah jadi projectnya ya, sudah jalan. Yang ini ya, ini sudah ada home, blog, dan juga kontak. Jadi nanti kita pasang temanya di sini ya, tema websitenya kita. Oke. Nah, jadi saya buat terminal satunya ini untuk jalankan run servernya untuk Django, dan saya tambah terminal 1 untuk menginstal Bootstrap-nya di sini. Oke, mantap teman-teman. Oke, perlu diperhatikan teman-teman. Sebenarnya ada dua cara untuk menginstal Bootstrap ya, yaitu menggunakan npm, atau juga bisa teman-teman download compile-nya ya, atau download source-nya. Nanti di dalamnya itu tersedia CSS dan juga JavaScript-nya, ya kan? Cuman bedanya ini kita tidak bisa mengcustom warna yang disediakan. Artinya warna default dari Bootstrap, misalnya primary, secondary, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa merubahnya. Makanya di sini saya menggunakan Jadi kita akan melakukan instalasi dengan menggunakan npm. Nah, jadi npm ini adalah sebuah paket ya, paket manager yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript yang selalu running time gitu ya, yang selalu jalan gitu. Tapi dengan persyaratannya teman-teman harus menginstal Node.js di sini, di dalam komputer lokal teman-teman, supaya npm ini bisa dipakai. Kita langsung aja, ini kita copy, lalu buka di sini. Sebelumnya kita akan tempatkan Bootstrap-nya itu ke dalam folder static di sini ya. Jadi kita tidak perlu membuat folder CSS. Namun sebelumnya kita masuk ke dalam folder static. Kalau kita cek, ya kita sudah masuk ke dalam folder static. Nah, sebelum kita paste menginstal Django menggunakan npm, yang ini ya, yang ini kita buat package ya, package JSON yang kosong gitu ya. Caranya npm init min y. Nanti akan dibuatkan satu buah file package JSON di sini. Masuk ya. Lalu kita paste di sini untuk menginstal Bootstrap CSS-nya. Tunggu sampai proses ini selesai, nanti akan ada folder node module di sini ya. Artinya sudah di-generate menggunakan perintah npm tadi. Dan kalau kita lihat di node module itu ada poppers.js dan juga ada Bootstrap ya. Nah, di dalam Bootstrap itu sekarang tumpuan kita adalah SCSS atau SAS. Nah, kalau kita klik itu akan ada banyak sekali di dalam folder SCSS-nya itu. Nah, jadi untuk kita dapat mengcustom warna yang ada di Bootstrap, tentu kita menggunakan yang namanya adalah SAS di sini untuk kustomisasi ya. Dan kalau kita lihat ini file strukturnya, ini project kita ya, kemudian ada folder SCSS dan nama dan juga file SCSS di dalamnya. Kalau kita tuangkan ke dalam project Django, your project itu ini merupakan nama dari folder static ini ya, ini. Nah,
di dalam static itu kita buat folder SCSS dan di dalamnya lagi ada custom SCSS ya. Ini tergantung teman-teman preferensi, tidak mesti harus menggunakan custom. Bisa main, bisa style dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita langsung eksekusi aja di sini. Kita klik kanan di folder static buat folder SCSS. Oke. Di dalam SCSS itu saya buat satu file yang namanya adalah main SCSS. Oke. Nah, ini dia. Jadi tidak mesti harus custom ya. Kalau teman-teman yang mengikuti ini tidak jadi masalah. Oke. Lalu kita lakukan import ya. Importnya itu ada di Node Modules, Bootstrap, SCSS ya, dan Bootstrap. Ini kita copy aja biar cepat. Copy ke dalam main SCSS. Oke. Nah, ini kita ambil dari ini Node Modules ya. Node Modules itu ada di folder static. Oke. Kemudian Bootstrap ini, kemudian SCSS, kemudian Bootstrap. Ini ada di sini. Oke? Oke. Saya kira sudah cukup jelas ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk menjalankan SAS ya, ada dua cara untuk menjalankan SAS-nya, yaitu menggunakan SAS main watch, kemudian nama folder yang kita buat sama filenya, lalu nanti akan dibuat folder baru yaitu CSS dan custom CSS. Oke, dengan persyaratan harus install SAS dulu, itu secara global. Nah, cuman saya di sini tidak menggunakan perintah ini ya. Di sini saya menggunakan bantuan dari kode Visual Studio Code memanfaatkan plugin yaitu Live SAS Compiler ya. Nanti kita manfaatkan ini daripada harus kita menggunakan teks seperti ini. Pada dasarnya plugin ini menjalankan perintah ini sebenarnya, ya kan? Oke. Jadi teman-teman sudah install, lalu setelah install belum selesai, kita harus setting dulu di sini ya. Di ekstensi sini kita cari yang namanya Live SAS Compiler dan Edit Settings. Nah, di sini itu teman-teman harus menambahkan ini sejenis JSON ya. Jadi tambahkan daftar ini Live SAS Compile Setting Formats. Jadi formatnya itu compressed, kemudian ekstensinya min.css, save fat. Nah, karena kita menggunakan Django, ya kita harus simpannya di static, gitu ya. Karena disitulah kita mendapatkan bootstrap-nya. Oke, nanti teman-teman bisa ikuti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali ke, ini bisa kita close, kembali ke main SCSS. Di sini kita belum masukkan variabel atau apa gitu ya. Kita coba jalankan ya, menggunakan word SAS. Kita tunggu sampai selesai sehingga terbentuklah folder SCSS di sini. Nah, ini adalah hasil compile menggunakan extension ya, Live SAS Compiler tadi. Maka dia akan membuat file baru. Nah, kalau kita klik ini semua sebenarnya adalah file Bootstrap ya, yang kita gunakan menggunakan SCSS yang kita compile yang ada di sini. Oke. Nah, kalau kita kembali ke browser di sini, project kita ini kan belum menggunakan Bootstrap ya. Kalau kita refresh, ini juga pasti belum ada Bootstrap-nya. Kenapa? Karena kita belum masukkan dia ke dalam base HTML ya, ke dalam base HTML. Karena saya mau agar Bootstrap ini bisa dibaca di seluruh aplikasinya, maka saya tempatkan di folder base. Oke. Namun sebelumnya seperti biasa kita load di sini yang namanya adalah static. Lalu kita masukkan link, artinya kita impor Bootstrap-nya di sini ya, menggunakan template tag static di sini. Lalu kita CSS, kemudian kita samakan di sini ya, itu main.css seperti itu. Oke. Kita save lalu kita refresh. Tuh, tidak berubah tuh ya. Ini sudah berubah. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita masukkan template yang sudah kita siapkan tadi ya. Oke. Pertama, kita langsung eksekusi dulu halaman indeksnya. Oke. Halaman indeksnya kita kembali ke sini dan di sini mungkin bisa kita buat dulu saya masukkan dulu kontainer ya. Kita bungkus dulu konten ini dengan kontainer yang ada di Bootstrap. Oke, ini kita paste aja dan seperti itu. Kita coba refresh. Oke, maka dia akan masuk ke dalam ya. Lalu di indeks ini mungkin bisa kita hapus dan kita masukkan ini tadi ya. Yang pertama adalah udah kita kopikan dulu semuanya. Nanti baru kita pilih satu-satu ya. Yang mana sifatnya statik dan mana yang sifatnya dinamik. Oke, kita paste di sini dan kita save lalu kita refresh. Oke, akan jadi seperti ini. Nah, sekarang biar lebih cantik lagi kita coba masukkan gambarnya di sini ya. Kita load
kemudian statik, dan ini navbar bisa kita sembunyikan dulu. Lalu hero-nya di sini. Nah, di sini bisa ini kita copy dulu ya, atau kita cut, lalu kita statik di sini, lalu kita paste di sini. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah muncul satu gambarnya. Oke, ini sudah jadi. Lalu kita hiddenkan dulu untuk hero-nya. Kita finishkan dulu untuk gambarnya ya, biar lebih menarik lagi ya. Ini kita paste di situ, ini juga kita copy, lalu kita statik. Oh, bukan yang statik ini ya. Ini yang langsung seperti itu. Ini juga sama, statik, paste aja. Kita selesaikan terus di kontaknya. Ini juga, ini, oke. Dan kita coba refresh. Maka akan muncul semua gambarnya. Oke, sangat menarik sekali guys. Oke ya, sip. Nah, ini ada sedikit masalah ya, karena apa namanya di desainnya itu ini rapat ya, dia agak merapat, dan mungkin di sini itu bisa kita di blok sini ya. Kita coba pasang di sini, tambahkan fluid. Apakah dia akan bergeser? Oke, itu ternyata tidak ada perubahan ya. Karena tidak ada perubahan, kalau kita lihat di desainnya ini untuk HTML-nya sudah dibungkus masing-masing kontainer ya. Ini ada kontainernya, hero-nya juga ada kontainer, di navbar juga mungkin ada ya. Ya ada, dan kayaknya di hampir semua section ada kontainer. Jadi di base ini itu kita tidak perlu bungkus ya. Sorry teman-teman. Memang beginilah kalau mau belajar full stack web developer ya. Kita harus memastikan bahwa semua itu berjalan dengan normal. Nah, oke. Nah, kalau sudah sebenarnya kan sudah jadi gitu ya. Oke, untuk home-nya sudah jadi ya, sudah selesai. Lalu kita ke bloknya lagi, teman-teman. Oke. Jadi ini bisa kita kosongkan dulu sebentar ya. Ini kita hapus saja karena kita sudah punya navbar di dalamnya. Oke. Dan agar semua navbar ini ya bisa diakses di semua aplikasi, maka navbar ini dan footer, karena ini sifatnya statik, jadi saya buat satu buah folder yang namanya adalah snippet. Jadi ini adalah komponen ya. Di sini saya namakan snippet. Lalu di dalam snippet itu kita buat file HTML yang namanya adalah navbar, dan kita bisa paste di sini. Kita cut ini dan paste di navbar sini. Oke. Hal yang serupa kita lakukan juga di footernya. Footer ya, ini ya. Ini footer. Kita cut aja dan kita buat lagi di bukan folder tapi file ya. Ini adalah footer.html. Paste di sini, lalu di base ini kita include. Kita include menggunakan template tag include di sini, dan jangan lupa masukkan snippets. Apa duluan? Navbar ya. Navbarnya biar ini jelas itu adalah sebuah include, kita kasih spasi aja. Kita include juga hal yang serupa. Kita snippets, ini navbar kita pilih aja supaya cepat ya. Ini kita ganti jadi footer. Oke. Kalau kita refresh masih sama seperti ini. Oke, tidak ada perubahan. Beda ceritanya kalau ini saya komen, dan kalau saya refresh navbarnya akan hilang. Oke, menarik. Begitupun juga dengan footernya. Oke, kita sudah buat bar dan footer yang sifatnya memang statik. Ini bisa kita close. Lalu kita ke blok di sini. Ke blok dan kita buat template dan blok. Ini sudah ada di sini ya. Jadi kita tinggal pakai saja. Ini kayaknya agak lumayan lama juga waktunya ya. Nah, di sini kita copy aja yang mulai dari bannernya sampai di ending block. Footernya tidak perlu karena kita sudah pasang dia secara menyeluruh. Ini kita bisa paste di situ. Kalau misalnya ada gambar, ya mungkin kita bisa pasang dulu statik dan paste di sini, dan jangan lupa kita load load statik. Oke, teman-teman, sangat menarik bukan? Kayaknya teman-teman sudah terbiasa kalau melakukan hal seperti ini. Sudah lincah. Jadi saya berharap teman-teman jangan pernah bosannya untuk menjadi seorang software engineer ya. Yaitu membuat sebuah aplikasi yang sangat kompleks, mungkin bisa e-commerce dan lain sebagainya. Gitu. Cuman kita di sini menunjukkan aplikasi yang sangat sederhana. Oke? Jika sudah expert nanti baru kita akan bereksperimen membuat sistem yang kompleks, ya, yang powerful gitu. Oke? Ini sudah jadi, kita save dan kita langsung aja di blok di sini. Kenapa globe ya?
Blok. Oke, ini sudah ada. Jadi ya, sudah sesuai ya. Oke. Oke, sekarang kita ke kontak gitu ya. Ini sudah, lalu kita ke kontak. Ke kontak sini ya. Jadi teman-teman, untuk Django-nya saya siapkan lebih awal karena kalau tidak itu akan memakan waktu yang sangat panjang juga gitu ya. Oke, kita mulai dari bannernya aja sampai di sini ya, karena ada peta dan juga alamatnya. Oke, kita paste aja. Yang gambar itu kalau misalkan ada gambar, kita load dulu. Sini kita load, static, kemudian kita static, paste di sini, cari gambar lagi, dan ini ya, kita static, paste di sini. Kalau misalkan ada gambar lagi di bawah, ya kita pasang. Nah, oke, ini sudah tidak ada. Kalau kita ke kontak, maka akan muncul tuh. Menarik. Sebentar. Ini kenapa tidak muncul gambarnya ya? Coba kita lihat bannernya sudah itu. Kontak gears, coba kalau kita lihat di static sini, ini ada ini kontak gears. Oh, mungkin bisa kita pasang ya sesuai yang ada di sini, biar kebaca nama filenya. Oke, ternyata ada sedikit kesalahan. Di mana lagi ini ya? Cocok ya, kontak. Oh, walah, tidak ada X-nya. Oke, ini baru muncul. Sip. Ini kalau kita lihat, ini sudah hampir dengan menyerupai desain kita ya, yang ada di sini. Ya, sudah hampir menyerupai ya. Cuman masalah warnanya lagi. Oke, kita mau yang warna orange ini sesuai dengan tema dari warna website kita. Jadi orange dan juga krem di sini ya. Warna krem. Kalau kita lihat ini masih menggunakan warna default. Oke. Coba lihat masih warna default dan juga ini masih terlalu kaku gitu ya. Padahal bootstrap loh. Oke, jadi gini teman-teman. Kita langsung aja buka menuju ke SAS sini. Ke SCSS. Ini mungkin kita bisa tutup dulu. Kita ke SCSS dulu ya. Ke Node Modules, kemudian Bootstrap, dan juga SCSS. Nah, perlu diperhatikan teman-teman. Kalau kita lihat folder SCSS itu ada banyak sekali file-filenya di dalamnya. Nah, tapi yang jadi tumpuan kita adalah di variabel sini. Nah, jadi inilah nanti variabel yang akan kita rubah ya. Jadi sebenarnya ada banyak variabel yang disiapkan oleh SAS SCSS. Sebenarnya jenis variabel ini ada semua di dalam Bootstrap. Nah, itulah kenapa SAS ini memudahkan kita untuk merubah warna sesuai dengan yang kita mau ya, berdasarkan dengan desain yang kita punya. Oke. Jadi apa yang kita rubah di situ adalah primary di sini ya. Kemudian bentar. Dari mulai primary, secondary, info, warning, dan danger ya. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu saya copy saja dulu ya biar cepat gitu. Saya copy jenis variabelnya ada di sini, primary dan lain sebagainya. Nah, baru kita ini sudah otomatis jalan ya karena kita menggunakan masih watch on. Oke, sukses. Kalau kita lihat di sini ini masih yang defaultnya ya. Masih yang default. Kalau kita refresh, boom. Oke, maka dia akan berubah warnanya menjadi warna yang sudah kita Oke, ini sudah menarik ya. Sudah ada sedikit pemanis. Ini kenapa seperti ini bentuknya ya? Kita coba lihat di indeks ini. Mungkin bisa kita tutup dulu. Kita jangan pasang secondary. Yang secondary di sini kita bisa hapus dulu ya. Dan kita refresh. Oke, sudah sangat menarik, bre. Ini unduh save-nya gitu ya. Ih, cakep. Oke. Nah, ini kan sudah mulai terbentuk nih. Sudah hampir sama persis dengan yang kita sudah desain. Oke. Kalau kita ke blog, nah ini juga akan sama gitu ya. Bahkan backness-nya juga berubah itu sesuai dengan tema yang kita punya gitu ya. Kalau kita ke kontak, nah ini juga akan sama gitu. Oke. Nanti kita akan hapus karena kita masih menggunakan warna secondary dari Bootstrap. Makanya dia pasang di sini warna secondary yang kita custom tadi gitu. Oke. Menarik ya teman-teman. Nih, kalau sudah begini sudah jadi ini. Cuman masih ada satu yang kurang. Kita belum masukkan belum merubah jenis hurufnya ya. Ini kan masih default dari Bootstrap. Oke, sekarang kita rubah jenis hurufnya. Kembali ke sini dan ke main CSS. Nah, kalau kita ke variabel itu ada yang namanya font family. Font family. Nah, ini dia. Ya, ini font family. Nanti kita akan copy saja ini menjadi variabelnya dan
paste di sini, gitu ya. Nah, biar cepat, kita paste di sini aja, biar cepat ya. Oke, langsung otomatis ketika kita save, akan di-compile dengan sendirinya, dan kalau kita refresh, ini tentu sudah berubah jenis fontnya. Oke, nah ini sudah menjadi jenis font yang kita mau, yaitu Poppins. Menarik. Nah, apalagi yang kurang? Kalau kita lihat di sini ada bottom-nya, ya. Nah, bukan bottom, sorry, ikonnya. Nah, ikonnya di sini kita menggunakan Bootstrap icon yang ada di sini. Oke? Jadi, biar satu paket, Bootstrap dan juga ikonnya. Nah, untuk di ikonnya kita tidak perlu install menggunakan npm ini seperti ini ya, seperti yang kita lakukan Bootstrap-nya. Kita langsung aja menggunakan ini, ya, import URL-nya. Jadi, kita copy saja di sini, dan di mana kita pastikan? Ya, di my.css ini. Oke? Kita paste di sini, lalu kita save. Tunggu sampai sukses compile-nya. Oke, kita kembali ke sini, ke website kita, dan ini belum ada ikonnya ya. Ini juga belum ada, di sini bawah juga belum ada di footernya. Kalau kita refresh, maka akan muncul. Tuh. Sudah mulai terbentuk ya, sudah hampir menyerupai dengan yang kita desain di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya sudah sesuai gitu. Oke. Coba lihat. Mantap, bre. Ini ada unduh CV-nya, kemudian ada ikon kalendernya, ya. Kemudian di bawahnya sudah pasti ada ikon sosial media. Begitupun juga dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu akan ada ikonnya segala macam. Oke. Lalu kita buat ini, kalau kita ke login, kayaknya belum ada ini login ya. Ini belum ada, jadi mungkin kita bisa kembali ke sini. Ini kita tutup aja dulu. Begitupun juga dengan ini. Lalu kita ke sini ya. Nah, di dalam sini saya buat satu buah file login HTML, dan kita extend base HTML, dan jangan lupa kita buat URL di sini, dan ini mungkin bisa kita duplikat, kita pasang di sini, beri nama adalah login ya. Login, dan kita buat satu buah function login ke dalam view sini. Oke. Ini mungkin bisa kita cut aja atau duplikat ya. Kita copy, ini kita beri nama login, sorry, bukan di sini. Tetap title, yang kita beri nama login itu di sini, di value-nya. Oke, kita konteks, lalu di sini namanya adalah login HTML. Kita ke form login di sini, blok di sini. Jadi bukan blok yang itu, tapi blok yang ini ya. Baru kita masukkan sini head, title-nya jangan lupa menggunakan variable template. Sini kita menggunakan blok juga ya, jangan lupa nama name blocknya, variable name blocknya adalah content. Di sini baru kita isi yang form atau halaman loginnya. Oke, kita ke login, yang kita copy hanya ini saja ya, form loginnya kita paste di sini. Oke, kalau kita kunjungi loginnya maka akan muncul di situ. Wow, sebentar, ini kayaknya servernya mati nih. Kita cek server apakah berjalan sesuai. My set views has not attribute login. Sebentar, kita sudah buat tadi ya. Sorry, kita belum ganti nama functionnya. Itu login. Lagi-lagi lupa gitu ya. Oke, ada jalan. Nah, ini sudah jalan ya. Ini sudah jalan, teman-teman. Untuk loginnya seperti ini. Sekarang kita ke daftar. Kalau kita ke daftar masih error juga karena kita belum buatkan link di dalam myset ini. Kita kembali ke link lagi dan kita duplikat ini. Kita namakan dia daftar aja ya. Dan kita buat satu nama function yaitu daftar biar sama dengan yang ada di nama functionnya. Ini mungkin bisa kita duplikat aja dulu dan kita kasih jarak dan kita langsung aja. Ini daftar, di situ nama titlenya. Lalu di template sini kita buat lagi satu buah file yang namanya adalah daftar.html. Nah, di views myset-nya jangan lupa ini kita ganti jadi daftar. Oke. Lalu ini kita kembali ke form daftar sini. Kita biar tidak pusing ya. Kita close all dulu ya, baru kita bisa fokus ke daftar sini. Daftar sini mungkin bisa kita ambil yang ada di sini ya. Ini kita copy aja lalu paste di daftar. Oke. Dan kita hapus apa-apa yang kita tidak butuhkan ya. Ini, dan kita bisa langsung copy form punya daftar ya.
Kalau kita refresh, oh ini bukan login daftar ya, tapi daftar aja. Hapus dan kita refresh. Kenapa Anda mau ya? Jangan panik teman-teman, jangan panik. Oh, bukan daftar HTML. Mulai pusing loh. Daftar aja. Oke, ini sudah jadi ya. Kalau kita ke login, ini juga jadi ya. Kalau kita ke daftar juga, ini juga jadi, ya kan? Biar tidak seperti ini terus ya, kita modifikasi dulu di halaman navigasinya. Di snippet ya, ada di snippet, mungkin bisa kita sedikit modifikasi. Ini kita kasih seperti itu. Lalu ini begitu ya, halaman blognya kita pasang blog, dan juga kontak kita pasang bukan blog, kita kasih nama kontak. Nah, di daftar sini kita namakan aja daftar, kemudian sini kita namakan juga login gitu ya, dan kita refresh. Oke, kalau kita ke home, ke blog, kita ke kontak, kita ke daftar, kita ke login. Oke, ini sudah sesuai ya teman-teman. Sekarang ikon sudah ya, ikon sudah, kemudian gambar juga sudah. Lalu ini kalau kita coba tampilan mobile sudah sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cuman yang salahnya di sini kita belum bisa diklik, kan sayang ini. Gagal berarti ya kalau kita punya aplikasi lantas tidak bisa dibuka di mobile. Ini kan gawat ini. Nah, makanya kita modifikasi biar ini bisa popper gitu ya. Ini. Jadi kita masukkan JavaScript-nya. JavaScript-nya itu ada biar bisa seluruhnya halaman aplikasinya bisa akses. Tentu kita tempatkan JavaScript-nya di dalam halaman base HTML. Oke. Nah, untuk JavaScript-nya kalau kita lihat di static dan juga node module, di sini ada popper.js. Nanti kita akan impor popper.js itu, yang ini core ya, itu masukkan ke dalam sini. Oke. Karena saya sudah siapkan, sebenarnya sudah ada. Nah, popper.js itu ada di sini ya, di this umd, dan nanti kita akan masukkan popper.js di sini ya. Oke. Biar cepat, jadi saya copy paste aja yang sudah saya siapkan sebelumnya ya. Oke, kita paste di sini untuk JavaScript-nya. Oke, kalau kita simpan dan refresh di web browser-nya, kita refresh dulu biar ini bisa jalan gitu. Oke, ini sudah jadi ini. Kalau sudah seperti ini, berarti udah. Sudah selesai kan? Ya, biar simetris gitu ya. Kita coba arahkan dia seperti ini. Oke, jadi di halaman mobile-nya nanti tampilnya seperti ini ya. Kalau kita ke blog, nanti tampilannya juga akan seperti ini gitu. Oke, begitupun juga dengan Pagination-nya. Kalau kita ke kontak, itu akan seperti ini juga ya. Begitupun juga dengan daftar ya, dan juga login di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya ikon di sini. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendirilah kalau misalkan mau download temanya ini. Nanti akan saya sertakan link downloadnya di GitHub ya. Nanti saya tempatkan di deskripsi, silahkan di-download dan silahkan teman-teman bereksperimen. Cuma kalau teman-teman ingin membuatnya sendiri, monggo, silahkan. Tidak ada masalah gitu ya. Oke. Ini untuk tampilan di mobile-nya. Kalau di desktop-nya seperti ini. Oke. Cuman satu yang belum, yaitu adalah kita belum buat detailnya. Oke, kita finishkan aja lah sesuai dengan apa yang kita contohkan tadi. Ini mungkin bisa kita geser dulu. Kita tutup dan kita ke blok sini, lalu kita ke template, lalu kita blok. Kita buat dulu detail halaman HTML ya, detail blok di sini, dan kita paste aja yang ininya saja dari sini ke sini. Oke. Ini kita extend di sini dan kita extend base, lalu kita blok menggunakan, kita pakai head detail, lalu di sini menggunakan template tag, title, dan di sini juga jangan lupa ya namanya yang ada di base HTML-nya, content, baru kita paste di sini. Oke, lalu kita cek apa yang harus kita tambahkan gambar di situ, dan sebelumnya kita load dulu static. Dan kita lihat mana yang ada gambarnya. Kalau kita lihat ada di sini ya. Ini mungkin bisa kita rampungkan dulu. Lalu kita geser ke bawah lagi. Mana itu yang ada gambarnya gitu ya. Kita ke sini dan kita ke komentar. Apakah ada gambar yang harus kita pasang situ? Ya, yang harus kita load menggunakan static.
Nah, ini di blok terkaitnya. Ini juga seperti itu. Lalu ini seperti itu. Ini juga. Oke. Kita cek lagi mana yang menggunakan gambar. Ini juga menggunakan gambar. Kita cut, paste di sini. Kita scroll lagi. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa menggunakan gambar. Sekarang kita munculkan sidebar-nya. Kita ke URL-nya punya si blog. Dan kita tambahkan satu buah link aja di sini. Kita namakan aja dia sebagai detail, ya, detail aja. Yang isinya nanti ada detail blog, ya. Tambahkan aja detail blog. Situ kita koma dan kita buat satu buah function di halaman sini. Nah, mungkin bisa kita duplikat biar cepat aja. Ini kita namakan dulu functionnya. Ini kita beri dulu ya detail blog. Kemudian di sini itu detail blog. Nanti ketika ada database-nya, kita tidak menggunakan seperti ini ya. Nanti kita tinggal panggil di database-nya, terutama dari judul detailnya ini. Oke. Kalau kita cek server, apakah berjalan normal? Oke, masih berjalan normal. Kita ke sini sebentar, ke sini ya. Dan ini sudah halaman blog, kita besarkan dulu. Sekarang kita coba kunjungi linknya. Itu adalah, sebentar, nama linknya itu apa? Nama linknya itu adalah detail. Oke. Nah, di sini kita tambahkan blog. Oke, baru kita enter. Sip, ini sudah muncul. Ya, sudah sesuai ya. Jadi sudah ada gambar di sini dan juga ikon-ikonnya. Kayaknya untuk ikonnya masih belum ini. Kita bisa download aja di sini. Ya, kita menggunakan, saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya memasang ikon ya. Ikon, menggunakan ikon yang ada di sini ya. Kita paste ini. Udah seperti ini. Kita ke sini lalu di ikonnya ini, sebentar kita cek mana yang sifatnya gambar. Ini ya. Ini kita bisa paste di sini, lalu ada messenger ya. Ikon messenger. Messenger. Mana kita pasang ini? Kita ambil yang ini aja. Ya, kita ambil yang ini, kita copy dan paste aja di sini. Oke. Kalau kita refresh, maka akan muncul tuh. Muncul ya ikon-ikonnya. Cuman sayang ini kenapa tidak muncul ya untuk gambarnya serta ikon-ikonnya. Kita ke bawah dulu. Ini mungkin bisa kita hiddenkan. Kita ke bawah dan menuju ke blok terkait. Yang ikon kalender itu mungkin bisa kita hiddenkan dulu ya. Sebentar, dimana untuk ikon ini ya. Seperti itu, jangan pusing ya teman-teman. Diharapkan tetap fokus dan mengikuti tutorial ini sampai selesai. Biar dapat gitu. Biar ketemu celahnya itu ada di mana. Oke. Ini pun juga sama seperti itu. Oke, pantas tidak mau. Ini kita ambil aja biar ada gambarnya ya. Copy dan saya lupa paste di sini gambarnya. Oke. Dan kita refresh. Oke. Sip. Ini sudah jadi. Nah, ini sudah sesuai dengan apa dengan yang kita sudah desain yang ada di sini ini. Oke. Satu hal lagi, di sini seharusnya jadinya warna orange ya karena aktif. Oke. Jadi kita coba kembali ke sini, kita besarkan dulu. Kita kembali ke main, ke static dan main SAS di sini. Biar cepat ya, saya copy saja yang sudah saya siapkan gitu dan saya paste di sini. Nah, ini variabelnya itu ada di variabel yang ada di SCSS itu tadi, nanti teman-teman bisa copy dan pasangi warna yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke. Kalau kita save maka sini akan berubah. Sorry. Kita refresh. Oh, sebentar. Oh ya guys. Kalau kita lihat home-nya sudah berubah ya warnanya. Mungkin karena lambat compile jadi makanya agak lambat juga di sini berubah. Oke. Nanti kita akan buat aktifnya itu berdasarkan dengan halaman yang dituju ya atau dibuka. Ketika kita pilih blok, maka ini hitam kembali normal dan ini berubah warnanya sesuai dengan yang kita custom di sini di main SCSS di sini. Oke teman-teman, jangan sampai pusing ya. Ini baru menginstal template loh, belum masuk ke models. Jangan sampai baru menginstal template teman-teman sudah pada pusing gitu. Jangan ya. Baru gini itu masih panjang, tutorialnya itu masih panjang ya. Oke. Dan ini kalau kita ke login. Oke, sudah jadi. Kita ke home. Oke, menarik. Ini kita geser dulu dan juga kita geser biar kelihatan. Oke. Jadi untuk halaman websitenya sudah jadi ya. Ini sudah jadi, nanti
kita akan membuat aplikasi sederhana nanti di project akhirnya, membuat aplikasi blog, tentu komplit, ada komentarnya, ada loginnya, ada daftarnya, ada lupa password dan lain sebagainya, pokoknya komplit ya. Tapi kita selesaikan dulu materi dasar dari Django ya. Oke. Nah, saya kira mungkin untuk menginstal Bootstrap sudah, kemudian instalasi SAS juga sudah, dan juga menggunakan SAS serta memberikan variabel ke dalam SAS CSS ini yang kita custom ya, itu sudah. Kemudian menginstal template sesuai dengan yang kita desain di sini itu juga sudah. Oke. Ini sudah jadi sesuai dengan apa yang kita desain di sini. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan masuk ke pengenalan models ya. Jadi minggu depan kita akan berkenalan dengan models, di mana kita akan coba membuat kita belum dulu membuat struktur database, tapi kita menggunakan models yang disiapkan dulu oleh Django. Nanti kita akan lihat apa saja perubahan yang terjadi. Intinya, minggu depan kita akan belajar models atau database. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial. Khususnya tutorial Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.